Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan lagi bahwa kewajiban zakat itu kepada kita selaku orang Islam. Udah, kita zakat fitrah aja dulu nih, karena memang musimnya adalah zakat fitrah. Orang Islam yang bagaimana? Yang merdeka, yang memiliki kelebihan. Kelebihan dari apa, Pak? Makan, tempat tinggal, dan pakaian. Nah itu di malam, di hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dizakatkan itu apa? Yang dizakatkan itu adalah dalam kitab Kifayatul Akhyar, tujzi'u al-hub la qimah. Maksudnya bagaimana? Zakat itu ya harus dengan hub, berbentuk biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kita adalah ternyata beras. Berarti zakat fitrah harus beras, nggak cukup dengan duit. Titik. Nggak cukup dengan duit. Titik. Ya, nih Pak ya. Memang kalau Hanafi boleh pakai duit, tapi kita siapa Pak? Syafi'i. Hanafi pakai duit pun ukurannya berbeda. Kalau kita zakat fitrah ukurannya berapa? 3,5 liter. Kalau dikilokan berapa? Awas, bukan 2,6. Jadi 1 sok. Dalam kitab fikih zakat fitrah Syafi'i itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 675 gram. Berarti 675 gram kali 4, ketemunya 2.700 gram. Berarti sama dengan 2,7 kilogram. Paham ini Pak? Berapa? 2,7 kilogram. Kilogram ya, bukan gram. Nah, berarti 2,5 kilo lebih. Nah, awas, zakat fitrah jangan sampai kurang dari ukuran. Lebih bagus. Lebih bagus. Selama ini kita mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo ya. Nah, itu kurang sebenarnya. Yang pas itu 2,7 kilogram. Berarti mendekati 3 kilo. Ya, mendekati 3 kilo. Ya udah, genepin 3 kilo lebih bagus. Ya, lebih bagus. Nah, sedangkan kalau Hanafi itu ukurannya berapa? Ukuran Hanafi itu bukan 2,7, tapi apa? 3,8 kilogram. 3,8 kilogram. Jadi orang kalau zakatnya pakai duit ikuti mazhab Hanafi, ya harus seharga 3,8 kilogram. Berarti lebih banyak ya? Nah, jangan sampai kita ngikutin mazhab Hanafi pakai duit, tapi kok harganya harga Syafi'i. Nah, ini namanya mencampur aduk. Nggak boleh. Nyampur adukin mazhab itu nggak boleh. Paham ini Pak? Paham ya? Nah, kemudian yang namanya zakat fitrah itu jelas harus beras, karena kita makan pokoknya beras nih, Pondok Terong nih. Kemudian zakat fitrah itu zakatlah dengan beras yang jadi makanan harian kita. Awas nih. Kalau kita makanan hariannya harganya 10.000 yang 1 liter, maka ya jangan yang 8.000. Nah, paling enggaknya yang 10.000. Syukur-syukur lebih tinggi yang 13.000. Nah, yang seatasnya ya. Tuh. Ya, syukur-syukur. Ya. Jadi makanya di sini Pak, makanya di sini enggak boleh ada pencampur adukan beras tuh di situ. Masalahnya begini, Ahmad Zaid Khalid ini makanan berasnya tiap hari kualitasnya sama enggak?
Belum tentu. Ahmad karena kaya akhirnya ngambil beras yang mahal. Khalid sedang ngambil berasnya pun yang sedang. Nah, Zaid karena orang nggak punya, makanya berasnya yang murahan. Berarti kan mereka mengeluarkan zakatnya beda-beda. Ketika dikasihin ke mustahik, dari Ahmadnya beras yang harga 13.000 sampainya ke mustahik kok karena udah dicoplos. Jadinya nggak tahu harga kelas berapa ini. Karena udah dicampur. Karena udah dicampur. 13.000 nggak masuk, 10.000 nggak masuk, 8.000 nggak masuk. Beras magel. Nah, makanya nggak boleh ya di off, nggak boleh dioplos ini, nggak boleh dicampur. Ya, nah ini sampai sini ya Pak. Jadi harus pakai beras yang menjadi makanan harian. Nah, hariannya. Nah, jadi itu masalah beras. Kemudian terkait dengan masalah zakat fitrah ini, waktu untuk mengeluarkan zakat itu kapan? Waktu untuk mengeluarkan zakat itu ada 5 seperti kemarin yang saya katakan. 1, waktu jawas. Waktu jawas itu apa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini waktu jawas. Belum wajib Pak. Jawas sifatnya wenang, mubah. Boleh, sah zakatnya. Nah, wajib zakat itu setarnya mulai kapan? Maghrib hari terakhir Ramadan. Ini setar wajibnya nih. Kemudian waktu utamanya kapan mengeluarkan zakat fitrah? Waktu utamanya adalah setelah subuh sebelum mengerjakan sholat id. Jadi sholat id sebelum berlangsung itu merupakan waktu istimewa tuh, waktu afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah iya Pak, makanya kalau orang zaman dulu mah karena zakatnya langsung ya. Kalau zaman dulu kan zakatnya langsung ke fakir miskin, ke kiai dan lain sebagainya, maka zakatnya pada malam hari raya. Nah, karena kita sekarang udah sistemnya kayak gini, udah sistemnya dibentuk-bentuk panitia, jadinya berubah semua. Ya, zakat diburu-buru. Karena apa? Malam Idul Fitri udah dibagi masalahnya. Bahkan belum malam Idul Fitri udah dibagi. Nah ini kan perlu ada ilmu, ya, perlu ada solusi sebenarnya. Jadi jangan berdalih, wah ini kan aturan dari dulu seperti itu. Saya tanya, dulunya kapan mulainya? Kitab kuning udah lebih dulu. Dulunya kapan Pak? Orang kita waktu kecil aja belum ada panitia kok. Ngomongnya dalihnya udah dari dulu kayak gitu. Dulunya kapan? Dari dulu kita tuh nggak ada panitia, langsung ke mustahik, langsung ke fuqara masakin. Itu lebih nggak bermasalah Pak. Lebih nggak berisiko. Nah, daripada ke panitia terkadang lebih berisiko. Berisiko antara sah dan nggak sahnya. Kalau panitianya pas ngerti banget. Makanya kan syaratnya amil itu di antara apa? Antara syaratnya amil itu faqih fi zakat, pinter dalam masalah ilmu zakat. Nah ini, jangan asal main pungut terima bagi, ternyata nggak pas semua. Udah zakatnya nggak sah semua tuh. Kalau nggak pas. Ini zakatnya umat Pak. Kalau nggak sah siapa yang salah? Ya panitia yang nanggung. Karena apa? Kalau nggak sah, tadi saya bilang berarti zakatnya umat itu belum zakat karena dia nggak sah secara fikih. Berarti apa? Ya panitia harus nanggung. Kalau dia nggak mau zakat lagi, panitia harus nanggung. Kalau dia mau zakat lagi, alhamdulillah. Nah ini. Balik lagi ke permasalahan. Jadi waktu afdol adalah sebelum sholat id. Kalau ada orang zakat setelah sholat id, ini hukumnya makruh. Tapi tetap wajib zakat karena dia belum mengeluarkan zakat. Ini hukumnya makruh sampai kapan? Sampai maghrib hari id. Kalau sampai maghrib hari id belum mengeluarkan zakat, berarti dia tetap wajib zakat. Berarti masuk tanggal 2 malam tanggal 2 bulan Syawal, tetap wajib zakat, tapi dia terkena hurmah, terkena keharaman, dapat dosa. Tapi zakatnya tetap dilaksanakan. Zakatnya sifatnya qadha. Awas, zakatnya sifatnya qadha. Contohnya begini, Pak. Dari hari raya, dari malam hari raya itu hari terakhir Ramadan, kita tugas kerja.
saking sibuknya kerja, belalainya lembur sampai hari berikutnya. Kita nggak zakat, nggak sempat zakat. Sedangkan sudah masuk hari raya tuh. Hari raya saja kita masih tempat kerja. Sampai maghrib belum sempat zakat. Ya udah, tetap zakat dikeluarkan meskipun qadha. Meskipun qadha. Paham Pak sampai sini? Nah ya, jadi zakat itu nggak ada istilah gugur. Jangan dianggap kata kiai, kata penceramah itu zakatnya jadi sodako. Iya, jadi sodako itu adalah nilainya. Tapi kewajiban zakat tetap. Udah nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita menggugurkan kewajiban kita. Meskipun jadi pahala sodako udah bodo amat. Daripada kita nggak mengeluarkan, tetap punya dosa Pak. Tetap punya kewajiban. Rukun Islam belum terlaksanakan, yaitu zakat. Nggak masalah. Kalau nilainya jadi sodako nggak apa-apa. Yang penting kita mengeluarkan zakat. Karena Pak, zakat itu nggak gugur Pak. Selagi kita itu mampu, maka zakat itu nggak gugur. Jangankan di malam yang kedua, seandainya berhari-hari belum zakat, lewat berhari-hari belum zakat, lewat berbulan-bulan belum zakat, tetap kudu dijakatin. Sifatnya qadha. Mohon maaf. Seandainya beberapa tahun yang lalu kita belum zakat fitrah. Belum zakat fitrah. Entah karena segen, entah karena malas atau karena apa, belum zakat fitrah. Sekarang diqadha boleh. Kalau kita nggak zakat fitrah sampai sekarang, berarti kita masih punya utang tuh. Punya utang tuh. Nah, masih utang. Wajib diqadha, wajib diqadha. Kayak sholat Pak. Sholat lepas, ya udah qadha terus kan jadinya. Nah, sampai kapanpun tetap kita punya utang selagi belum zakat fitrah pun demikian. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya itu masalah waktu zakat. Selanjutnya zakat ini beban bagi siapa? Bagi seorang suami. Siapa saja? Dirinya, istrinya, anaknya. Kalau dia punya orang tua yang nggak mampu, maka orang tua juga dimodalin buat zakat. Pokoknya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang ditanggung tersebut. Ya Pak? Nah, nih, tik. Ada orang 5. Suami, istri, anaknya 3. Anaknya 3, yang 1 udah balik, malah udah kawin. Yang 2 udah balik juga. Yang 3 masih kecil, masih SD belum balik. Dia pas malam Idul Fitri emang udah nggak ada harta, nggak ada duit. Ada duit cukup buat makan hari itu ada. Lebihnya kalau dijakatin cuma dapat 3. Cuma dapat 3 orang. Nah, sedangkan dia anak 3. Nah, dia 1, istri 1, berarti tapi dia cuma dapat ada 3 bagian. Nah, ini gimana nih? Jakatin saja. Terus siapa yang dijakatin? Dia selaku suami, kemudian istrinya, kemudian anak yang belum balik. Anak yang belum balik berarti anak yang masih SD tuh, yang ketiga itu. Sedangkan anak yang sudah balik, yang 2 ini, ya nggak usah dijakatin karena emang udah nggak ada. Kenapa kayak gitu Pak? Anak yang sudah balik itu sebenarnya sudah tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Dalam masalah nafkah juga bukan tanggungan orang tua lagi nih kalau sudah balik. Jadi seandainya ada orang tua tega, anaknya udah balik, dah nggak usah saya kasih makan, cari makan sendiri, nggak masalah. Nggak masalah kalau kita tega. Karena apa? Batas nafkah kepada anak itu ketika sudah balik. Makanya fikih pun punya ketentuan masalah zakat seperti itu. Seperti itu ya. Nah itu ya. Paham ini Pak? Makanya seperti kemarin kan saya katakan, ada suami miskin atau fakir, istrinya kaya. Maka secara fikih yang wajib zakatin istri itu siapa? Tapi istrinya suaminya nggak mampu, boro-boro buat zakat, buat makan aja enggak. Sedangkan istrinya kaya karena kerja. Nah, maka apa? 2 pendapat.
istri boleh menjakatin sendiri atau istri nggak jakat. Karena apa? Sebenarnya kan tanggungannya suami. Nah itu. Tapi solusi saya, saran saya, tetap istri sebaiknya jakat sendiri. Istri kayak gini, boleh nggak bawa zakatnya ke suami? Boleh nggak nih? Istri zakat ke suami boleh nggak? Boleh. Kenapa? Bukan masalah persetujuannya. Karena satu, dia miskin, fakir. Yang kedua, karena apakah seorang istri itu meskipun kaya berkewajiban untuk nafkahin suami? Tidak. Berarti kan suami ini bukan orang yang menjadi tanggungan maka dia boleh mendapatkan zakat. Paham? Mohon maaf, ada orang tua punya anak, bahkan anaknya sudah kawin, sudah berkeluarga, anaknya miskin. Boleh nggak orang tua zakati anaknya nih? Kenapa? Satu, karena miskin. Kedua, bukan tanggung jawabnya lagi. Orang udah balik kok. Udah balik. Nah, yang nggak boleh tuh begini Pak. Orang anak zakat ke orang tua nggak boleh nih. Kita nih anak laki zakat ke orang tua nggak boleh. Kenapa? Orang tua susah, kewajiban kita nafkahin. Nah, itu kan. Paham nggak nih Pak? Nah, kita zakat ke anak kita yang belum balik. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Anak belum balik. Emang jelas miskin, orang belum kerja, balik aja belum. Berarti kita kan wajib nafkahin. Lah di situ. Ya. Paham ini Pak? Paham ya? Nah, jadi seorang istri boleh zakat ke suaminya. Tuh. Atau mungkin dia nggak zakat, tapi menjakati suaminya. Dah Bang, nih beras buat zakat, sono. Nah, itu nggak masalah, lebih bagus lagi, ya. Lebih bagus lagi. Nah, itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan orang-orang yang tadi ya, yang menerima zakat dan yang terbebani zakat ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada niat. Niat zakat itu masyhurnya ulama adalah wajib. Dalam kitab Anwarul Masalik, wa min syarti iljaza'u zakat an-niyat. Termasuk syarat wajibnya, syarat cukupnya zakat adalah niat. Tapi salah satu imam, yaitu Imam Auza'i, menyatakan niat nggak wajib dalam zakat. Nah, niat nggak wajib. Kenapa? Yang namanya zakat itu adalah utang. Maka ya udah tinggal bayar saja. Kita punya utang sama seseorang. Apakah ketika bayar harus niat? Nggak perlu. Yang penting kan bayar duitnya sini. Lah itu, ya, Bang, nih saya bayar uang, bayar utang saya. Nah, itu udah kelar. Nggak ada istilah nawaitu bayar utang, nggak ada. Nah, ini menurut Imam Auza'i. Tapi kita pakai yang masyhurnya ulama saja. Yang umumnya ulama menyatakan bahwa niat adalah wajib. Nah, sekarang kapan kita niat? Kapan kita niatnya, Pak? Dalam kitab Nihayatul Zain ya dikatakan bahwa yang namanya niat zakat itu boleh kita di rumah beras sudah kita pilah. Ini buat zakat, ini buat makan. Nah, baru tuh kalau sudah dipisahin kita niatin. Kalau niat sendiri ya nawaitu an ukhrija. Nanti bahasanya an nafsi, untuk diriku sendiri. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Nah, kalau untuk sendiri, kalau untuk anak, niat aku zakat fitrah untuk anakku Ahmad, untuk anakku Siti, untuk anakku Romla. Nah itu. Ya, sebutin anaknya karena anaknya nggak satu, ya. Jangan niat aku zakat fitrah untuk anakku. Lah anaknya 10. Anak yang mana nih? Jadi sebutin. Nah, sekarang 1 karung, beli 1 karung. Tapi ditakar ini anaknya 5, oh pas 5. Oh, ini pas, ini tuh bocah 5 orang. Ya udah diniatin, nggak apa-apa. Bapaknya yang niatin, niat untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dah 1 karung bawa ke amil atau ke mustahik. Nah di situ ya boleh. Jadi nggak mesti bisa-bisa. Kemudian kalau dalam kitab Anwarul Masalik yang namanya niat zakat itu, jadi itu pendapat yang pertama Pak, boleh niatnya di rumah ketika misa-misa beras. Khusus untuk zakat diniatin boleh.
Dalam kitab yang lain, niat zakat itu boleh dikerjakan di mana? Ketika berhadapan langsung dengan mustahiknya. Ketika berhadapan langsung dengan mustahik, entah fakir, entah miskin, atau fisabilillah. Nih, Pak Mustahik, ini zakat saya. Di hatinya sambil niat aku mengeluarkan zakat fitrah wajib karena Allah untuk diriku sendiri. Lah itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kok yang nerima itu adalah wakil panitia, karena panitia itu bukan amilin, awas nanti saya jelaskan. Nah, maka apa? Niatnya kapan? Boleh niatnya di depan dia. Nah, tapi nanti ada gobulnya kan, Pak panitia, nih saya titip zakat saya untuk diberikan kepada mustahik. Nah, itu ijab gobulnya seperti itu. Nanti kata panitia, ya saya terima, nanti insya Allah akan saya salurkan kepada mustahik. Nah, itu aja, nggak usah bertele-tele lah. Nah, kemudian kalau masalah doa nggak begitu penting, Pak. Doa mah sunnah, nggak wajib. Yang penting prakteknya bener. Prakteknya salah, doanya bener juga, sama aja nggak diterima. Ya. Terus doa ya doa zakat saja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Cukup doa zakat saja. Nah, kita yang zakatnya gimana? Kita yang zakatnya boleh baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa kita yang berzakat. Tuh. Kalau untuk yang terima zakat ya tadi ajarakallahu fima a'taita, nah itu wa barakallahu fima abqaita, nah itu wa ja'alallahu laka tahuron. Ini yang menerima zakat. Kalau nggak doa udah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahin. Nggak begitu urgen, nggak wajib masalahnya. Sunnah yang paling penting praktiknya yang benar. Nah itu seperti itu. Jadi boleh niat zakat itu dikerjakan ketika kita ngasih beras. Bahkan seandainya beras itu masih di tangan panitia tapi belum dibagi, kita lupa niat, nggak apa-apa, diniatin susul. Yang penting berasnya belum dibagi. Paham ini, Pak? Nah, oke, sip. Nah, sekarang kita masuk kepada apa ya? Kepada mustahik. Ini yang paling penting nih. Mustahik zakat itu ada berapa? Ada 8 asnaf ya. Nah, 8, Pak. 8 ini ada kriterianya. Ada kriterianya. 1 orang Islam. Berarti zakat kepada non muslim nggak boleh. Nih kalau zakat, kalau sodako nggak mengapa. Ada orang non muslim dijakatin terus, nggak sah. Awas, bukan masalah di dosa yang nerimanya. Ini loh masalah yang zakatnya, zakat kita nggak sah. Kalau zakat kita nggak sah sama saja belum awas. Non muslim nggak boleh untuk zakat. Kalau untuk daging korban nggak masalah kalau korban sunnah. Kalau akekah nggak masalah kalau akekah sunnah. Sodako sunnah nggak apa-apa, dikasihin ke mereka nggak apa-apa. Tapi kalau zakat, ya mohon maaf ya, zakat nggak boleh nyimpang. Aturannya sudah jelas dalam Al-Quran yang nerima. Nah ya, yang kedua adalah apa? Bukan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, berarti para habaib. Nah, kemudian yang ketiga budak. Udah nggak usah dibahas, nggak ada budak. Kemudian orang kaya. Orang kaya ini nggak boleh nerima zakat kecuali dia itu tergolong dari fisabilillah. Jadi meskipun dia itu kaya tapi kalau fisabilillah boleh. Meskipun dia itu kaya tapi punya utang banyak boleh ya menerima zakat. Nah, ya sampai situ, Pak. Berarti syarat daripada orang yang berhak menerima zakat adalah apa? Islam, kemudian bukan dari para habaib, bukan dari budak, dan bukan orang kaya, kecuali fisabilillah dan kecuali orang yang ibnu sabil, kecuali meskipun kaya nggak masalah. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan mustahik. Mustahik itu siapa, Pak? Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat, yang berhak mendapatkan zakat itu namanya mustahik atau asnaf. Nah, yang pertama itu adalah apa? Ini jelas Al-Quran kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir. Yang pertama adalah apa? Fakir. Fakir itu siapa, Pak? Nah, saya tanya dulu nih, jangan enak-enak Pak ya. Asal fakir-fakir Pak, fakir miskin-miskin nanti ngepas. Pas. Ayo. Jangan sampai kita ngasih zakat, anggap kita itu diar fakir tapi ternyata nggak fakir. Berarti salah nggak zakatnya? Berarti berdampak zakat batal. Nggak sah. Nah,
Wah, dia janda, tapi kaya, masih dijakatin. Berarti kan bukan fakir miskin. Oh, dia janda, dia nggak punya suami, udah nggak kerja, tapi anak-anaknya nyukupin, masa harus dikasih zakat? Nah, makanya itu harus ngerti ini fakir miskin. Paling pokok fakir miskin dah. Karena apa? Ya ini emang di kita asnaf itu tinggal beberapa biji, 8 itu udah hampir kayak nggak ada. Nah, budak udah nggak ada, ya kan? Nah. Nih Pak, yang namanya fakir itu begini, ya. Yang namanya fakir dalam kitab Nihayatuz Zan itu adalah man laisa lahu malun wala kasbun laik. Ya kau mau kiamah yakfi. Jadi yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada penghasilan, ada harta benda, tapi nggak cukup. Nggak cukupnya ini malah jauh. Contoh, nih fakir nih Pak. Dia kesehariannya itu, awas nih, keseharian buat makanan pokok, buat pakaian pokok, buat tempat tinggal, karena mungkin dia masih ngontrak atau masih angsuran rumah dan sebagainya, ya. Nah, dia itu butuhnya sehari itu 100.000. Udah nggak bisa, pokoknya 100.000 lah. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan hanya di bawah 50%. Berarti di bawah 50.000. Cuma dapat 30.000, 40.000. Berarti masih jauh kan Pak? Ini namanya ada nggak di sini Pak? Tuh pertanyaannya. Jadi jangan asal menggolongkan ini fakir. Zakat itu bukan BLT. Awas. Zakat itu adalah ya perintah Allah, ibadah. Jadi harus ada nilai ibadahnya, nurut sama perintah Allah, sama aturannya. Nggak bisa membagi asal pukul rata, asal sembarangan, nggak bisa. Dampaknya zakat nggak sah, ya udah belum zakat namanya. Miskin ini ya abangnya fakir. Nah, ya. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi agak mending daripada fakir. Nah, dia punya kebutuhan 100.000 sehari. Dia sama keluarganya nih Pak buat makan ya, sama anak-anaknya udah 100.000 mentok. Tapi dia penghasilannya nggak mencukupi, hanya mencapai 70.000, 60.000, 80.000, 90.000, enggak sampai 100.000. Berarti masih kurang. Tapi dia lebih penghasilannya daripada 50%. Nah, ini namanya miskin. Nah, miskin ini Pak, dalam kitab Nihayatuz Zan itu dikatakan, seandainya diirit-irit insya Allah bisa cukup. Ini miskin nih. Diirit-irit ya gini Pak, 100.000 kita penghasilannya 80.000. Ini kan kalau diirit-irit masih tutup. Lah ini kira-kira di sini ada nggak yang miskin nih di kawasan kita? Kalau miskin insya Allah masih ada nih. Iya kan? Awas, insya Allah masih ada. Tuh. Tapi itu yang penting buat bahan makanan yang inti-inti aja. Waduh, saya nggak cukup. Emang apa? Ya karena angsuran Fortuner, angsuran kapling, angsuran bikin apartemen. Lah, ya nggak termasuk itu. Gara-gara kebanyakan angsuran jadinya nggak mencukupi. Ya ini ya tetap tidak tergolong fakir miskin. Orang punya harta kok, tinggal jual aja apartemennya, tinggal jual aja hotelnya gitu. Jadi cukup insya Allah. Ya, ada pun urusan banyak angsuran nggak mencegah itu. Sampai hampa ini miskin. Jadi miskin ini lebih makmur daripada fakir. Tapi kalau fakir Pak, diirit-irit kayak apa juga tetap nggak cukup. Orang butuhnya 100.000 tapi dia cuma dapatnya 40.000, 30.000, tetap diirit-irit kayak apa ya tetap gak cukup. Tapi kalau miskin masih ketemu insya Allah. Kebutuhannya 100.000 cuma dapatnya 80.000, 70.000. Insya Allah diirit-irit masih. Nah, seandainya kurang ya kurang-kurang dikit. Ini miskin nih Pak. Nih, tolong nih.
yang jadi panitia harus paham nih, fakir miskin. Lah terus gimana cara mengetahuinya? Ini miskin, ini fakir. Ya, apakah ditanya gitu? Etis nggak kalau nanya, Pak? Nih, Pak, ya. Kita kalau dapat beras zakat, kita harus jujur saja, jujur saja. Maaf, Pak RT, saya dikasih zakat tergolong apa nih saya? Saya masih cukup, Pak. Ya udah balikin zakatnya. Tuh. Jangan asik dapat beras zakat. Karena gini, Pak, haram hukumnya orang yang bukan mustahik nerima zakat, itu haram hukumnya. Dan haram juga kita itu ngasih ke dia atas nama zakat. Karena apa? Dia ternyata bukan mustahik. Nah, bukan mustahik. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau kita itu berzakat kepada seseorang karena kita anggap miskin, anggap fakir, ternyata kenyataannya dia bukan fakir miskin. Menurut Imam Syafi'i, zakat yang kemarin dikasihkan boleh dipinta lagi. Pak, Bu, kemarin kan ente saya kasih beras zakat tuh. Iya. Ternyata ente makmur hidupnya ya. Iya, Pak. Ya udah sing tarik lagi saya berasnya. Kenapa, Pak? Ya kalau kita nggak mau narik lagi udah jadi sodako tapi kita wajib zakat lah. Kalau kita zakatnya langsung. Tapi kalau panitia kesalahan siapa? Ayo. Ya kepala panitia. Berarti panitia yang nanggung zakatin. Zakatin. Nah itu ya. Sampai sini ya. Jadi seperti itu. Itu mis. Nah jadi makanya jujur saja, Pak. Kalau misalkan kita itu bukan orang fakir miskin, udah nggak usah ngaku-ngaku. Ini masalahnya, Pak, sah tidaknya zakat seseorang. Makanya tolong yang mendata zakat harus jeli, jernih. Ya modalnya yang ngerti fikih juga kan, kayak tadi tuh, ngerti fakir miskin itu apa gitu loh. Jangan asal saudaranya dimasukkan, jangan. Ini masalah Pak, zakat, bukan BLT, bukan sodako. Kalau sodako bodoh amat, saya nggak rewel. Biarin aja saya keras-keras nggak apa-apa lah. Karena ini masalah hak, masalah dosa dan enggak, masalah sah dan enggak ibadah, masalahnya itu. Jangan berdalih orang dulu kayak gitu. Lebih duluan kita kuning apa lebih duluan panitia zakat? Model panitia zakat tuh baru tahun kapan sih? Jangan kan bapak-bapak yang lebih tua daripada saya. Saya waktu masih kecil aja belum ada panitia-panitia itu. Yang ada baru di sekolah-sekolah, di musola, di masjid belum ada. Berarti kan baru kapan? Ya toh? Kalau ngomongnya dasarnya dari dulunya katanya. Dari dulunya kapan dulu? Kitab kuning udah lebih dari zaman dulu. Hadis Nabi udah lebih dahulu. Nah. Ya memang, Pak, pedes, pahit. Ya tapi tetap di akhir saya kasih solusi. Nanti aja ada solusi, Pak. Insya Allah solusinya adem lah. Nah, tuh ya. Jadi seperti itu. Itu miskin. Kemudian apalagi, Pak, yang termasuk daripada mustahik. Mustahik itu adalah diantaranya adalah amil. Nah, amil itu siapa, Pak? Man ista'malahul imam li akhdhi zakat. Nah ya. Dan seterusnya. Maksudnya begini, yang namanya amil itu adalah orang yang ditugaskan, dimandatkan oleh imam. Imam di sini adalah apa? Pemerintah. Berarti presiden. Untuk apa? Untuk mengelola zakat. Nah, ini namanya amilin. Sekarang saya nanya, panitia di musola di masjid siapa yang mandatin? Wali kota aja kagak? Nggak cukup. Warga nggak cukup, harus pemerintah. Wali kota aja enggak. Paling nggak wali kota lah, atau gubernur enggak. Berarti bukan amilin. Titik. Kalau bukan amilin, berarti dia nggak dapat jatah, nggak dapat bagian, nggak boleh. Karena bukan amilin. Terus masuknya apa? Panitia saja namanya. Panitia itu siapa dalam kitab fikih? Namanya wakilul muzaki. Wakil daripada orang yang berzakat. Makanya kan apa tadi bahasanya? Pak panitia, saya titip zakat untuk diberikan kepada itu titik. Nah,
Karena ini yang namanya panitia itu namanya wakil, berarti dia harus nyerahin apa ada beras zakatnya rojo lele dari si Ahmad, kasihin ke mustahik ya rojo lele juga. Jangan dari rojo lele berubah menjadi beras IR atau Cisadane ataupun yang lainnya. Jangan dari beras yang 15.000 per liter kok jadi campur aduk. Nah, berarti panitia itu nggak amanah, khianat sama muzaki. Makanya jangan dicam. Nah, nanti solusinya gimana? Nanti di belakang. Ini pahamin aja dulu, nah paham. Nanti di akhir nanti ada solusi. Ya, paham ini Pak? Jadi yang namanya amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah. Sedangkan di kita nggak ada SK dari pemerintah. Berarti bukan namanya panitia itu namanya wakil lul muzaki, wakil daripada orang yang berzakat. Wakil ya harus apa adanya, jangan nambah-nambahin. Pak panitia, nih saya titip zakat untuk dikasihkan ke mustahik. Ketika sampai ke mustahik bukan beras, duit. Karena ternyata zakatnya berasnya dijual untuk biar dapat duit, jual lagi untuk dapat duit, jual lagi. Kamu kesini nggak bawa duit, nggak bawa beras? Iya Pak, bawanya duit. Yaudah nih, kamu beli, terus diniatin zakat terus nih. Datang lagi, bawa duit, bawa beras nggak? Bawa duit Pak. Yaudah nih, beras ini saya jual, muter-muter beras. Awas Pak, zakat itu kalau jatuhnya ke panitia berarti belum berlabuh, belum berakhir. Zakat itu berakhir tuntas, finish kalau sudah sampai mustahik. Kalau sampai mustahik nih Pak, udah mau diapain kayak apapun terserah orang punya dia. Dia mau disodakoin ya mangga, dia mau dijual ya mangga, karena jatuhnya ke mustahik. Sudah mutlak hak dia. Tapi kalau jatuhnya panitia bukan mustahik. Maka apa? Ya nggak boleh dirubah. Apa adanya itu. Sampai sini paham? Nah, sih. Tuh, jadi nggak ada istilah jual beli, nggak ada istilah. Nah, makanya zakat itu bagusnya beras aja, titip lah sama warung kerjasama atau apa, suruh beli di sana. Atau nanti ada solusi ntar terakhir. Makanya sampai terakhir Pak. Agak siang nggak apa-apa nih? Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, barangkali ada yang perlu nggak apa-apa, pulang aja dulu nggak apa-apa. Masalahnya kagok ini. Ya. Itu amil ya. Jadi amil itu harus orang yang diberdayakan oleh pemerintah. Nih, harus dapat SK-nya dan lain sebagainya. Itu amil. Yang di musola, yang di masjid berarti bukan amil. Namanya apa? Panitia. Panitia itu namanya wakilul muzaki. Awas, berarti dia nggak boleh jual, nggak boleh nyampur. Karena gini juga Pak, kalau dicampur, saya zakat dicampur oleh mereka nih, pas saya didata oleh panitia tergolong orang yang terima zakat, memungkinkan zakat yang saya keluarkan tadi itu balik ke saya, meskipun hanya 1 kepel, 2 kepel, 1/4 atau setengah kilo. Berarti sah nggak Pak? Ya nggak sah. Orang zakat saya kok balik ke saya, berarti kan zakat saya belum sampai ke mustahik. Lah itu, kok berasnya balik lagi ke saya? Lah ini berarti kan zakat kita saya nggak sah. Ataupun saya berzakat, nah orang tua saya terdata sebagai mustahik. Nah, pas dioplos ada sebagian yang balik ke orang tua saya berasnya. Sah nggak? Ya nggak sah. Karena orang tua saya itu adalah tanggung jawab saya masalah nafkah. Kok ini dijakatin dari sebagian beras saya? Nah ini nggak sah makanya. Kalau dicampur banyak masalah lah. Jadi yang benar gimana? Ya jangan dicampur. Kalau mau langsung dari panitia diserahkan ke mustahik, ya jangan dicampur. Biarin aja satu kantong. Tinggal nulisin aja. Kantong ini namanya Rahmat, kantong ini namanya Edi, kantong itu. Tuh, ya. Jadi meskipun nggak didata tapi di kantongnya sudah ada tulisan. Nanti kita baginya tinggal bagi-bagi aja. Udah nggak usah diotak-atik, tinggal bagi aja. Zakatnya si Edi, zakatnya si Rahmat, zakatnya si Jarkasi, gitu aja. Tuh.
Ini kalau jatuhnya dari panitia langsung dibagikan ke mustahiknya. Tampung aja dulu. Tapi itu setiap plastik namain. Ini solusi juga. Tapi nanti ada solusi yang lain. Paham Pak sampai sini? Amil. Kemudian yang selanjutnya termasuk jadi amil paham ya? Nah, berarti di kita itu ada amil gini, Pak? Enggak, bukan di sini doang, Pak. Tenang, nggak usah berkecil hati. Di tempat yang lain juga sama salah. Ya karena dari kemarin ngisi berapa tempat, ternyata seperti itu. Banyak yang salah. Ya gimana tadi? Ya udahlah, Pak, yang berlalu tinggal istighfarin sajalah. Mau gimana lagi? Ya kan? Orang dulu kita nggak ngerti mau gimana lagi. Nah sekarang, karena apa kan nggak mungkin, Pak. Saya misalkan jelasin dari tahun-tahun kemarin, orang saya baru kenal kok. Saya belum berkecimpung di pengajian apa. Nanti kalau kita langsung ngomong, nanti malah nggak percaya orang. Stres itu orang. Belum kenal, belum apa langsung nyeramain. Iya kan? Ya saya berani di sini karena kita sudah keluarga, Pak. Saya kasihan kalau salah kan. Jujur, pengajian saya, majelis taklim saya, masjid-masjid kadang udah saya kontek-kontekin, awas jangan hati-hati. Kalau misalkan kok nggak paham, silahkan datang ke rumah, datang ke rumah saya, tanya, nanti saya jelasin. Kalau misalkan kok perlu saya ke masjid, saya datang, saya paranin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya datang ke rumah saya jelasin masalah itu. Nah karena Pak saya nggak mau, Pak, lihat teman saya, lihat jamaah saya ada salah kok dibiarin saja, apalagi salahnya fatal. Ini masalah zakat fitrah wajib itu loh. Kalau saya biarin sama aja saya kena dosa, Pak. Kalau kayak gini kan udah alhamdulillah saya udah lepas daripada tanggung jawab. Terserah Bapak mau ngamalin atau enggak, terserah, udah hak masing-masing. Iya kan? Yang penting saya sudah nyampaikan. Kewajiban saya dalam menyampaikan karena saya tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim itu apa, Pak? Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang ini dapat zakat. Nah sekarang model gimana orang yang punya hutangnya yang dapat zakat? Nih, satu orang yang punya hutang karena kebutuhan inti, pokoknya dia, akhirnya dia banyak utang. Awas nih, bukan kebutuhan primer, buat kebutuhan cicilan mobil, cicilan rumah mewah, cicilan, waduh, bukan, cicilan motor dan sebagainya, bukan. Nah ini mah kebutuhan nafkah. Karena morat-marit akhirnya utang banyak. Nah, boleh zakat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, utang li islahi dzatil bain. Utang karena modalin dua orang yang berseteru. Kita punya tangga dua, ribut mau bacok-bacokan. Akhirnya apa? Kita ngundang pengacara, ngundang saksi, ngundang kiai, akhirnya kita ngamplopin tuh. Modalnya dari kita supaya ngakurin dua orang nih, tahu yang diributin apa gitu loh. Akhirnya kita ngundang hakim, ngundang pengacara, ngundang saksi yang lainnya, tangga-tangga. Akhirnya kita amplopin, semuanya kita bayar pakai uang kita. Pakai kita modal dari utang bayar orang lain. Utang duitnya. Ini apa? Tuh utang nggak, saya ribut mulu. Saya mau panggil pengacara, mau ngambilin ini, mau saya selesaikan itu. Nggak mungkin kan saya minta duit dari mereka. Akhirnya bener utang duit. Maka orang ini gara-gara utang itu dia tergolong orang yang berhak menerima zakat. Pahami? Udah dua nih yang utangnya. Kemudian yang ketiga, utang karena apa? Untuk kemaslahatan umum. Lagi bangun musola, lagi bangun jembatan. Waduh, nunggu bantuan dari pemerintah nggak cair-cair. Sedangkan ini mau dipakai sholat id ini. Jembatan ini harus segera ini karena apa? Jalan umum. Nah terus gimana? Ya udahlah, udah. Utang material saja. Nih, saya yang nanggung. Nah ini. Akhirnya dia utang di material untuk bangun masjid itu, untuk membangun jalan itu. Nah, utang yang seperti ini boleh menerima meskipun saya yang nanggung ini misalkan kaya gitu loh. Meskipun kaya sayanya misalkan, ya. Tapi karena nanggung utang untuk kemaslahatan umum, maka saya boleh dijakati. Karena Pak, utangnya kan bukan untuk pribadi, tapi untuk ataupun utang karena doman. Doman itu Pak, nanggung orang lain yang punya utang tapi nggak mampu bayar. Kita punya saudara, utangnya banyak, dikejar-kejar kolektor dan lain sebagainya. Akhirnya kita tutupin, tapi kita nutup juga, kita dapat utang lagi. Utang sama teman kita. Nah, karena mau pakai uang kita takut ketahuan istri, misalkan, akhirnya utang sama teman. Pinjem 20 juta, emang apa? Aduh, saudara saya itu dikejar-kejar utang, kasihan saya. Makanya adalah saya nanggung gitu. Nah, akhirnya Pak, udah saya nanggung.
Nah, maka apa? Gara-gara nanggung utang, maka kita dapat menerima zakat. Nah, utang kriteria 4 inilah yang berhak menerima zakat. Kalau lewat daripada kriteria itu, ya nggak ada hak untuk menerima zakat. Ini ada penjelasannya dalam kitab Busyrul Karim. Nah, paham ini Pak? Masalah utang. Kemudian yang selanjutnya adalah rikob. Rikob itu adalah budak, nggak usah dibahas, di sini nggak ada. Yang selanjutnya adalah apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Orang yang lagi bepergian, kehabisan ongkos, sehingga di tempat pemungutan zakat dia boleh minta, Pak, ini saya lagi pergi nih, lagi jalan-jalan, mau silaturahmi ke famili saya, tapi saya habis ongkos. Nah, terus ya saya minta bagian dah Ibnu Sabil zakat. Lah boleh dikasih. Nah, ini namanya Ibnu Sabil. Pas ya, berarti 8 ya? Fakir, miskin, amirin. Oh ya, fisabilillah. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini ada 2 pengertian, ada 2 paham, Pak. Satu ulama yang menyatakan bahwa yang namanya fisabilillah ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i ini. Apa? Al-huzatul mutatawwi'ah. Orang yang berperang yang tidak digaji oleh pemerintah. Kayak zaman dulu, zamannya Rasulullah tuh enggak ada yang gaji. Nah, ini namanya fisabilillah. Tapi ulama-ulama ada yang selain Syafi'i ya, termasuk diantaranya dari Imam Maliki. Bahkan ada yang dari mazhabnya Syafi'i tapi pendapatnya nggak sama dengan Syafi'i. Siapa? Imam Qofal. Yang namanya sabilillah itu adalah apa? Wujuhul khair atau sabilul khair, jalan-jalan yang menuju kebaikan, yang memiliki nilai fihi maslahatul lil muslimin, yang memiliki nilai kemaslahatan untuk orang-orang muslim. Boleh. Contohnya siapa? Kayak muallim, orang yang ngajar ngaji, orang yang menyampaikan ilmu. Lah ini termasuk fisabilillah kalau menurut pendapatnya Imam Maliki. Bahkan mohon maaf, kalau menurut pendapatnya Imam Qofal juga, yang namanya masjid ataupun tempat-tempat ibadah yang lainnya itu boleh, kayak madrasah itu boleh dikasih zakat. Karena apa? Itu memiliki nilai maslahat untuk ini menurut Imam Qofal. Tuh ya, seperti itu. Kalau menurut Imam Maliki ya termasuk guru ngaji juga bisa menerima zakat. Nah itu, ini pengertian fisabilillah. Jadi kalau ada orang yang berpendapat enggak boleh, fisabilillah adalah orang yang berperang, silahkan. Mujahid fisabilillah perang, silahkan, nggak apa-apa, nggak usah ditolak pendapatnya. Tapi kalau ada yang kekeh, oh saya fisabilillah mah adalah ngikutin itu aja Imam Qofal atau Imam Maliki, ya silahkan. Berarti para ulama, para kiai, guru ngaji ataupun masjid ataupun madrasah boleh menerima zakat. Nah ini fisabilillah. Paham ini Pak? Paham nggak? Paham ya? Udah habis ini? Udah habis ya asnafnya? Nah, jadi begini Pak, untuk solusinya. Tadi kan saya katakan bahwa yang namanya panitia zakat bukan amilin. Panitia zakat adalah panitia zakat atau wakilul muzaki. Yang namanya wakil berarti harus apa adanya, ngasih zakat ke mustahiknya. Beras ketika sampai ke panitia berarti belum berakhir, masih statusnya berasnya muzaki. Muzaki itu siapa Pak? Orang yang mengeluarkan zakat. Nah di kita sudah umumnya kayak gitu. Beras kalau masih di panitia urusannya ribet kita Pak. Nggak boleh jual buat modal ini, buat modal beli kresek, buat modal minum panitia, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, maka solusinya begini Pak. Solusi pertama, kalau pengen aman, tadi yang kayak saya tadi, beras itu tempel-tempelin nama-namanya. Nanti untuk tenaganya panitia kita ngambil dari uang infaknya saja, sodako. Tuh. Tapi di beras itu udah harus dikasih namanya, zakatnya si A, si A, si A. Tuh, solusi yang pertama. Nanti ketika bagi juga, ya udah beras itu jangan dicampur-campur udah. Nah, nanti panitia dapat dari mana? Nah, ini. Nah, panitia gini aja biar dapat, karena panitia juga capek kan, Pak? Iya kan, kerja namanya juga. Ya udah, nanti panitia bisa tuh di fisabilillah ataupun beberapa fakir miskin agak dibanyakin. Nah nanti dari fakir miskinnya ini, nah ya, karena dia dapat banyak ini,
ya udah dia ngerti sendirilah sodako ke panitia lah itu. Misalkan dia dapat 2 karung, ya udah sodakokan panitia. Nah, jadi panitia dapatnya uang beras sodako. Bebas kalau udah sodako, yang penting beras itu sudah sampai ke mustahik, udah aman. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua begini Pak, kayaknya solusi yang kedua lebih efisien. Jadi panitia nentuin bentuk mustahik beberapa orang lah. Jadi di musola ini tiap hari yang nerima itu ada mustahik, ada panitia. Mustahiknya terserah, yang bener-bener mustahik nih Pak, yang bener-bener mustahik nih. Entah fakir ya bener-bener kriteria fakir kayak tadi yang saya jelaskan. Miskin ya kriteria miskin kayak tadi yang saya jelaskan. Fisabilillah ya fisabilillah tadi kayak yang saya jelaskan. Maka Pak tiap hari beliau-beliau lah yang menerima. Paham nggak Pak? Jadi ada orang zakat langsung ke beliau. Berarti kalau ke mustahik berarti udah final belum nih? Udah Nah, beras ketika diterima oleh mustahik, nih yang kita tunjuk ini, berarti beras ini mau diapain saja oleh dia silakan. Mau dibawa semua ya mah enggak. Yang penting tahun depan udah nggak usah dipakai atau gimana lah, ganti aja. Nah, atau yaudah caranya begini, nanti dari mustahik ini Pak Panitia, nih berasnya saya sodakoin dah. Nanti Pak Panitia bagi dah ke sekitar sini. Nah ini bebas Pak. Kalau sudah jatuhnya ke panitia dengan bahasa sodako dari mustahik, maka beras ini bebas. Mau dicampur silakan, mau dijual silahkan. Sehingga kalau ada orang yang berzakat pakai nggak bawa duit, bisa jual dari beras ini, tapi sudah jatuhnya bukan zakat lagi, sodako dari mustahik, boleh. Tuh, tapi jual belinya jangan di dalam masjid, jangan di musola, di luar, nggak boleh jual belinya ya. Jadi urusan jual beli jangan di dalam, di luar sono. Tuh, nah itu ya. Nah nanti dari mustahik disodakokan ke panitia. Nah dari panitia ini kalau sudah bentuknya sodako enak Pak, mau dibagi rata. Setiap orang dapat nggak masalah. Mau yang janda kaya dikasih juga nggak masalah. Mau yatim dikasih juga nggak masalah. Padahal yatim kan bukan mustahik. Tapi kan ini bukan jatuhnya zakat lagi. Zakat mah sudah benar-benar diterima oleh mustahik yang tadi ini nih. Tuh. Itu ya. Mau dijual silakan, mau itu. Karena sudah namanya beras. Nah, panitia juga bisa dapat dari sini bagian. Nah, nanti panitia tinggal ngambil bagiannya. Tuh, enak kan Pak? Berarti nggak ada yang berubah kan? Nggak ada yang berubah, tapi jalur yang benar seperti itu. Karena memang kenyataan real kita itu bukan ambilin. Karena nggak ada mandat dari presiden, dari wali kota aja nggak ada. Ya, nggak ada. Paham ini Pak? Prakteknya. Ya, jadi setiap hari itu ada mustahik, ada panitia. Yang rima mustahik, nah nanti dari mustahik dikasihkan ke panitia. Bahasanya sodakonya panitia. Berarti makan ini adalah Pak, beras ini sodakonya mustahik semua. Apa hebat nih itu orang. Sodakonya banyak lah. Lah iya, tapi dia kan dapat beras kotoran dari jamaah. Ya udah nggak masalah itu. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau seandainya pas datang di musola mustahiknya nggak ada, yang ada panitia, ya udah terima saja sama panitia, kasih nama. Nanti malam ketemu sama mustahik kasihin. Nih Pak Mustahik tadi pagi ada yang zakat, nih sudah saya tulis namanya, saya kasihin ke ente ya, ya saya terima. Nah dari mustahik, yaudah Pak nih, saya sodakoin. Lah di situ, ya. Jadi kalau misalkan kok mustahiknya nggak ada, ya ke panitia. Tuh, seperti itu Pak. Kalau cara yang tadi nggak apa-apa silahkan. Hanya saja cara yang pertama itu setiap beras tempelin namanya, tek 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 tek. Nah nanti setelah itu baru dibagi, jangan rubah. Nah, jangan rubah, langsung dibagi ke apa? Ke mustahik masyarakat. Tapi yang saya khawatirkan begini Pak, khawatir ada beberapa di RT ataupun di RW ataupun di mana mendata fakir miskin yang nggak pas.
dapat bagian, sedangkan itu masih nama zakat. Sah nggak? Seharusnya dia nggak dapat jadinya. Sah nggak? Ya nggak sah. Tapi kalau sudah berbentuk sodako, orang kaya juga seandainya yang kedata itu bukan fakir miskin, tapi dimasukin fakir miskin, kalau sodako bisa nerima. Tuh terserah aman yang mana. Tapi kalau menurut saya aman yang nomor 2 itu caranya.